Oke, kalau sebelumnya kita pernah bahas tentang kamera Sony. Nah, sebelumnya aku nyelenting sebenarnya teman-teman, nyelenting sedikit tentang kamera ini, dimana kamera ini tuh dia tutupnya langsung jadi satu nih di sini. Jadi kita tidak perlu takut kehilangan tutupnya gitu ya. Dan ini adalah kamera camcorder Panasonic teman-teman. Panasonic yang dia tuh sudah support 4K seperti itu. Dan ya, kalian bisa lihat ini dia. Ini modelnya HCX 2000 4K video kamera dan di sini made in Malaysia. Ini sebenarnya udah cukup mumpuni juga kalau misalnya kalian mau gunakan untuk pembuatan sebuah film gitu ya teman-teman. Dan ataupun untuk kebutuhan dokumentasi teman-teman. Oke, kita akan langsung mulai saja ya cara menggunakannya teman-teman, karena di sini kita tidak, kalau misalnya mau tak masukkan ke box and review, di sini kita tidak ada boxnya ya teman-teman ya, kita nggak tahu boxnya di mana karena di sini aku pinjem sementara gitu ya. Dan nanti mungkin di sini tidak sampai maghrib ya teman-teman, yang penting kalau di sini tuh tidak sampai maghrib ya. Karena suaranya ke horror. Nah, oke, jadi kira-kira seperti ini nih teman-teman ya penampakannya tuh. Kita akan coba bahas satu persatu. Kita akan mulai dari part-part yang ini aku disclaimer dulu. Jadi di sini aku pembahasannya ini kalau misalnya kalian bandingkan dengan profesional tidak bisa teman-teman ya. Ini bilang aja di sini itu amatir ya, sesuai dengan apa yang aku pahami gitu ya teman-teman ya. Akan apa yang aku pahami karena mungkin dari pembahasanku ada yang lebih tahu, ada yang lebih paham tentang teknisnya yang lebih detail seperti itu. Yang jelas di sini untuk membuat video ini tuh aku belum riset sama sekali teman-teman ya, aku belum riset secara detail dan kita memang tidak kemas dalam bentuk yang kayak orang buat tutorial bener-bener step by step gitu ya, tetapi di sini kita akan langsung saja kita buat sesuai dengan apa yang aku pahami teman-teman, dalam mengoperasikan sesuai dengan pengalamanku ya. Oke teman-teman, seperti itu. Setidaknya di sini dengan mengikuti pembahasan ini kalian bisa mengoperasikan inilah teman-teman ya, untuk merekam dan untuk melakukan setting awal gitu ya. Oke, langsung aja di sini teman-teman. Jadi ini ada yang aku sukai memang ya di Panasonic ini adalah ini dia kan mempunyai lensa ini ya, Leica Dikomar, dan ini dari dulu sampai sekarang itu di sini tutup cover lensanya itu dia nyatu teman-teman. Nah ini yang pertama ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau membuka ini teman-teman ya, kalian mau membuka itu di sini nih. Nah letaknya di sini nih teman-teman. Jadi ini tuh ada kayak tombol kayak gini ya, geser bentuknya. Ini sebenarnya kayak mirip-mirip kayak kamera handycam Sony,
yang bukan Sony, Samsung teman-teman, yang kita miliki teman-teman. Jadi bentuknya juga sama, slider kayak gini teman-teman, dan itu cukup keren karena kita tidak perlu ketakutan kehilangan tutupnya, karena kalau tutup asli itu mahal teman-teman. Seperti itu. Kita mulai yang awal ini ya, dari tutup lensanya gitu ya. Tutup lensanya seperti itu, dan yang kedua adalah di sini bagaimana caranya menghidupkan si Panasonic, berapa sih ini? Soalnya aku nggak terlalu ini ya menghafal ini teman-teman. HCX 2000. Oke, Panasonic HCX 2000. Seperti itu. Di sini kalian bisa lihat di bagian sini, ini seperti biasa ya teman-teman ya. Jadi ini tuh ada LCD-nya di sini. Jadi LCD-nya bentuknya kayak gini teman-teman. Dan ini tuh juga bisa diputer nih seperti ini teman-teman. Ini dapol. Nah seperti ini ya. Ini pol dari atas sudah bisa, dari sini bisa. Dan ini sudah cukup pas ya teman-teman ya. Artinya sudah didesain untuk kebutuhan videographer teman-teman. Kenapa? Karena di sini ya kalau kalian lihat ini kalian bisa posisi seperti ini. Posisi yang agak nyamping kalau misalnya kalian ambil untuk ke bawah kayak ini teman-teman ya, misalnya dari bawah gitu ya. Terus ini juga posisi dari depan kalau misalnya kalian mau selfie seperti itu udah bisa kayak gitu teman-teman. Jadi polnya itu tadi ya udah tak tunjukkan ya, ini segini, oke. Terus ini sampai segini teman-teman, ini udah pol, oke gitu bro. Dan ini juga bisa diginikan, alright. Jadi bentuknya seperti ini. Dalam posisi kayak gini itu kalian perlu hati-hati ya teman-teman ya. Jadi pas posisi kayak gini kalian jaga betul nih, karena ini kalau patah ya lumayan teman-teman ya. Seperti itu bro. Nah untuk menghidupkan teman-teman, untuk menghidupkannya di sini tuh kita bisa tekan tombol yang ada di sini. Jadi tombol powernya itu ada di dalam sini nih. Sama kayak kamera Sony yang sebelumnya teman-teman ya. Sony camcorder yang udah kita sematkan di sini ya di channel ini teman-teman. Jadi kalian bisa langsung klik aja seperti ini, oke, dan dia akan langsung menyala teman-teman. Nah seperti ini itu. Nah ini kok masih hitam karena ini belum dibuka covernya teman-teman. Jadi kalian perlu buka dulu sampai krek tuh kan. Dan ini sudah bisa teman-teman. Nah gini dia seperti ini teman-teman. Oke, itu untuk menyalakannya teman-teman ya. Untuk menyalakannya di situ. Nah, di sini ada beberapa hal yang cukup menarik perhatianku di kamera Sony ini. Karena kalau misalnya kalian itu tidak membutuhkan ini teman-teman ya, di atas ini tuh dia bisa dicopot teman-teman ya. Bisa dicopot, tinggal ini ya, ini tinggal diputer kayak gini, terus di sini tinggal kalian gini kan. Dah copot teman-teman. Jadi bentuknya bisa kayak gini. Jadi ini kayak modular ya teman-teman ya. Ini modular. Ini tuh bisa ditekan kayak gini kalau kalian mau masang lagi teman-teman. Di bagian atas ini sorry ya, kita enjah-enjah teman-teman. Di bagian atas kayak gini tinggal kalian kalau misalnya mau menyambung kalau misalnya kalian mau menyambungkan lagi, tinggal seperti ini, tekan langsung seret. Nah, ke hot show-nya nih. Oke. Dan ini sudah nyambung nih teman, seperti itu. Nah untuk melepasnya lagi tinggal kalian ke belakang, dan ini dikunci ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Jadi ini untuk mengunci, kalau misalnya ini belum kalian kunci nanti ini akan bisa merucut teman-teman ya. Seperti itu. Jadi ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau membuka ini kan nggak bisa nih, nggak bisa, udah dikunci gitu ya. Kalau kalian mau membuka ini dilepas dulu kuncinya, langsung di sini kalian belakangin, copot. Modular teman-teman ya, jadi lebih enak gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan ini bisa menjadi lebih ramping gitu ya teman-teman ya. Oke, kita copot dulu ya ini ya teman-teman ya, kita copot biar bisa kelihatan lebih jelas. Dan kalau kalian lihat di sini itu ada hybrid OIS. OIS bacanya gimana sih? OIS. Gitu. Terus untuk masalah ND filter ya, nah ini yang biasa teman-teman, seperti yang aku bilang ya, kalau misalnya kalian sudah menguasai satu kamera ya, kamera camcorder profesional, kemungkinan kalau misalnya kalian mau beralih ke kamera yang lain, atau kalian misalnya bawa kamera yang lainnya, punya teman kalian misalnya kayak gitu, itu akan lebih mudah menyesuaikan ketimbang kalau teman-teman itu belum pernah pakai. Nah seperti itu. Biasanya ND filter itu mesti ada di setiap kamera teman-teman ya, setiap kamera profesional kayak gini teman-teman. Nah kalau untuk kamera Panasonic ini, Panasonic, tak ulangi ya, X2000, HCX 2000 ya, HCX 2000 ini di sini letaknya teman-teman. Nah ini dia, jadi kalian bisa nyalakan ini. Fungsinya buat apa? Ini aku ulangin lagi ya teman-teman ya. Fungsinya adalah ketika kalian itu di outdoor teman-teman, di luar ruangan. Kadang kalau misalnya kalian di siang hari, tentu kalian membutuhkan itu biar membutuhkan ND filter ini untuk agar kalian tidak over
exposure. Walaupun kalian bisa turunkan, di situ akan lebih baik kalian menggunakan ND filter. Kecuali kalau misalnya kalian itu melakukan syuting di pagi hari, teman-teman. Kalau di pagi hari itu memang masih bagus ya. Makanya kalau saya mau take gambar itu biasanya kalau nggak pagi, sore teman-teman ya. Pagi, sore, dan untuk siang itu sebenarnya agak dihindari. Cuman kalau misalnya memang tidak memungkinkan, ya kita bisa manfaatkan ND filter ini, bro. Oke. Nah, selanjutnya di sini aku akan reviewkan yang di atas. Oh ya, kita akan contohkan ini ya, teman ya, ND filternya. Nah, oke. Kita akan contohkan ND filter. Nah, seperti ini. Ini aku tekan ya, teman-teman ya. Ini aku soalnya pakai tripod satu doang, jadi aku nggak bisa lebih leluasa. Jadi seperti ini kita akan nyalakan ke atas ya, teman-teman ya. Ke 1/4. Nah, oke, jadi seperti ini. Ini aku akan berusaha agar video ini tidak terlalu banyak tak edit, teman-teman. Oke. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Tuh, ini 1/4. Kita akan coba ke 1/16. Tuh, seperti ini. Semakin gelap, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ketika kalian berada di tempat yang dia memang udah panas banget ya gitu, nah ini fungsinya kayak gitu. Kita normalin. Jadi kalau misalnya teman-teman ya, misalnya nih, ini kamera ini kan habis dibawa teman kalian. Misalnya teman kalian itu habis ngambil di ruangan terbuka gitu ya, teman-teman ya, yang panas-panasan gitu, dia menyalakan ND filter. Terus kalau misalnya pas kalian itu melakukan perekaman ya, ataupun kalian syuting dokumentasi di dalam ruangan gitu ya, kalian tidak perlu risau gitu ya ketika ini tuh dalam kondisi kok gelap ini, padahal ini sudah tak nyalakan ini ya, teman-teman ya, misalnya kayak gitu ya, gayanya sudah tak nyalakan, udah tak ginikan, kok tetap aja di sini nggak mau gitu ya. Nah, seperti itu biasanya kalau misalnya baru pakai kamera itu biasanya panik ini. Nah, biasanya paniknya di situ kan. Nah, gitu, karena beberapa ya itu yang baru-baru itu kadang kayak gitu, teman-teman. Jadi belum menyesuaikan ini gitu ya, teman-teman. Jadi di sini dibuat clear, oke. Jadi dihilangkan, sudah beres gitu ya, teman-teman. Ini sepele sih sebenarnya. Hal sepele, teman-teman. Tapi kalau misalnya memang belum memahami hal ini, ya jelas ya, teman-teman. Biasanya panik gitu ya, teman-teman. Panik kayak gitu. Dan ini cenderung biasanya kalau yang kameramen baru biasanya kayak gitu, teman-teman. Gitu. Karena memang butuh penyesuaian gitu ya, teman-teman ya. Karena misalnya kalau kalian itu dari SMK mungkin ya, SMK dan di prakteknya itu memakai kamera lama misalnya ya, teman-teman ya. Kamera lama atau kamera Panasonic yang Panasonic 1000 itu MD1000 kalau nggak salah ya. Kayak gitu. Ya mungkin ada beda-beda sedikit, cuman kalau misalnya memang menguasai kamera seperti yang tak bilang ya, teman-teman ya, menguasai kamera, saya rasa tidak terlalu panik sih untuk beda-beda kamera gitu ya, just like that, oke? Ya mungkin posisinya aja, teman-teman ya, posisinya di mananya gitu ya. Jadi itu usahakan biar kalau misalnya udah terbiasa kayak gini tuh nggak kagok, teman-teman. Jadi kayak gini kan memang posisinya, teman-teman. Oke, posisinya di Sony di sebelah sini ya, kadang juga ada di sebelah sini, dan di Panasonic ini di sini. Terus setelah itu, teman-teman, kalian lihat walaupun di sini tuh kita tidak pakai ini, oke, kita tidak pakai ini, tetapi teman-teman di sini tuh dia ini ya, thumbnail mode, teman-teman. Kita nggak usah panik juga. Kita kembalikan lagi, nanti kita bahas, teman-teman, seperti ini. Nah, ini tetap merekam, teman-teman. Nah, cuman kita tidak bisa ngatur suara volumenya gitu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Karena apa? Karena di sini pengaturannya nih, ini dia. Jadi kalau misalnya kita mau ngatur volumenya ada di sini nih. Terus, cuman kalau misalnya kalian itu gunakan ini jadi kayak UVC ataupun misalnya kalian live itu dan itu nanti direcordnya pakai laptop, ini nggak terlalu berfungsi ya untuk yang audio yang ada di kamera ini, teman-teman. Nah, berbeda kalau misalnya kalian membuat sebuah film langsung ya, teman-teman ya. Jadi ngerekodnya di SD card. Yaps, dia memakai SD card, teman-teman. Jadi tidak CF card ya, compact card. Kan biasanya compact card yang seperti ini itu biasanya dipakai di DSLR ya, di beberapa DSLR. Sedangkan kalau untuk yang SD card, nah ini ya, teman-teman, biasanya di kamera-kamera yang kayak gini nih. Kalau yang kecil kayak action kamera itu ya GoPro misalnya atau DJI Action 2 itu pakai micro SD, jadi biasanya semakin kecil. Cuman sama, teman-teman ya, micro SD sama SD card, karena SD card itu yang ukurannya agak besar ya, dan ada kelebihannya tersendiri, teman-teman. Sedangkan untuk yang di
kecilkan itu micro SD card itu. Kita pernah bahas, kita sudah bahas di sini ya, teman-teman ya. Jadi ini pokoknya kita akan bahas gelondongan dulu, teman-teman. Jadi untuk masalah nanti manajemennya seperti apa. Jadi kan itu mesti kan campur-campur, kalian akan bingung, teman-teman. Tapi di sini nanti kita akan coba usahakan untuk kita coba kategorikan gitu ya, teman-teman. Mempermudah kalian gitu ya. Oke. Alright, yang dua itu ya teman-teman ya. Ruang SD. Nah di sini nih ada dua, sama kayak Sony teman-teman. Jadi kalian bisa pakai dua. Nah lalu untuk batasan berapa sih kapasitas maksimal dari SD card gitu ya? Kan kadang kan ada yang 128, 256, 512 ataukah dia bisa 1 tera. Nah kayak gitu di sini aku kurang paham ya. Jadi ini kita ambilkan langsung di spesifikasi produk yang ada di webnya. Kalian bisa lihat di situ. Oke, seperti ini kira-kira teman-teman. Itu ada spesifikasi yang lengkap teman-teman. Jadi aku tidak perlu untuk menyampaikan lagi ya. Kalian bisa lihat di situ. Alright. Nah, oke, sudah. Setelah itu kalian bisa pause saja teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita akan ke sini nih, thumbnail. Nah, di bagian sini tuh ada tombol thumbnail teman-teman. Nanti thumbnail ini kalau misalnya kalian record, ini SD card kalian masukkan nih, SD card kalian masukkan. Di sini kalian nyalakan thumbnailnya. Nanti di sini akan muncul hasil rekotan kalian teman-teman. Seperti itu. Bang, menunya gimana? Menunya kita pakai ini teman-teman. Nah ini dia. Oke, ini ternyata habis teman-teman. Jadi aku harus cepet ya. Jadi ini tuh dia sebentar teman-teman. Jadi ini tuh dia touchscreen teman-teman ya. Dia itu touchscreen. Jadi kalau yang kemarin tuh ada analog, ini touchscreen teman-teman. Jadi misalnya kalian itu mau masuk ke menu ya. Ini thumbnail ya seperti ini teman-teman. Jadi nanti akan seperti ini. Tinggal kalian ginikan aja di bagian sini. Sudah ya. Seperti itu. Kita cash close ya. Untuk menjadikannya ke mode rekam, tekan lagi di sini teman-teman ya, kayak kamera DSLR lain, DSLR atau camcorder lain kayak gitu sudah. Oke, di sini kita akan langsung ke menu aja teman-teman ya, ke menu karena ini yang penting juga teman-teman. Kalian klik aja menu seperti itu di sini. Dan ini dia. Jadi kita akan tunjukkan ini tuh touchscreen teman-teman. Jadi kamera tuh kan seperti ini. Misalnya di sini SW modenya kita klik. Nah, di sini kalian bisa scroll di sini. Oke, misalnya mau kembali lagi tinggal ini pencet kayak gini, pencet ininya gitu ya. Pencet ini gitu ya. Misalnya kalian mau ngatur di sini mau ngatur video out-nya. Nah, di sini ada video out-nya ke SDA. Dia support SDA teman-teman di bagian sini. Jadi kalian bisa menggunakan kabel SDA. Oke teman-teman, jadi mumpung kosong, jadi kita akan tunjukkan secara langsung. Ini dia, ini kabel SDA teman-teman. Jadi ini yang agak panjang. Nah seperti ini teman-teman. Jadi dia itu kayak gini bentuknya. Ini bisa mengunci kayak gini. Dan dia pakainya di sini nih teman-teman ya. Ini ada tulisannya nih SDA. Nah di sini ya teman-teman ya. Nah kalian masukkan aja ke situ. Oke, masukannya gimana bang? Kita akan cobain langsung ya. Ini kayaknya agak lama nantinya videonya, cuman aku akan coba untuk sederhanakan agar di sini tidak terlalu banyak ngomongin yang tidak penting ya. Ini tanpa skrip teman-teman, jadi langsung kita tinggal colokkan aja di sini. Jadi sama ujung-ujungnya itu sama teman-teman. Ini sama yang sana itu sama teman-teman, jadi nggak usah bingung. Seperti ini, tinggal kalian masukkan. Ini kalian bisa cari di sini tempatnya. Ini kan ada cenolan gitu ya. Nah, di sini untuk mencarinya kalian tinggal putar-putar aja. Nah, kalau sudah bisa masuk kayak gini, sudah tinggal kita. Nah, ini kan udah masuk nih. Nah, ini kan belum. Misalnya kita belum dapet nih. Tinggal kita ginikan sampai dia itu bisa masuk nih. Nah, ini dia. Tuh, kan baru masuk. Setelah itu kita tekan. Kalau sudah ada itu ya. Jadi kita putar kayak gitu biar dia masuk. Setelah itu kita bisa langsung kunci. Langsung tekan kayak gini ya. Nah ini udah mengunci teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk membukanya kembali, jangan langsung dicabut teman-teman ya. Jangan langsung dicabut. Ini bukan kabel HDMI ya. Nanti kita akan tunjukkan HDMI-nya. Kita putar dulu teman-teman. Putar, oke. Jadi kita buka kuncinya dulu. Setelah itu kita cabut. Nah kayak gitu teman-teman ya. Oke, alright. Jadi memasukkannya kayak gitu. Ini kita cari dulu lubangnya. Oke, kita cari dulu. Nah ini udah pas ya. Kalau udah pas tinggal kita tekan kayak gini. Langsung kunci.
sudah kunci ya. Ini tak ulangi lagi ya tadi ya. Kita buka, copot. Oke, sudah. Nah, ini dia tulisannya SDA teman-teman, kelihatan? SDA out. Nah, ini dia SDA out. Dan untuk HDMI bang, HDMI-nya ini dia, ini HDMI teman-teman. Nah, HDMI saya rasa kalian udah paham ya, udah tahu untuk HDMI itu seperti apa. Nah, kita letakkan di sini nih. Jadi ini kan ada tulisannya nih HDMI, terus ini ada buat kalian itu bisa mendengarkan suara pakai headset. Nah, jadi hasil rekamannya kalian bisa preview di sini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lihat kameramen yang dia bawa kayak headset di kepalanya gitu ya, dia masukkan ke sini nih. Oke, jadi untuk memonitoring hasil suaranya, bro. Setelah itu apakah udah masuk atau belum gitu kan. Dan di sini ada DJ-in-nya. Jadi ini yang kalian gunakan untuk ngecas. Aduh, kurang sedikit ini habis baterai. Nah, seperti ini. DJ-in-nya. Dia itu 12 ya, 12 volt. Usahakan kalian pakai ini ya, teman-teman ya, pakai bawaan ya, teman-teman ya. Agak lebih awet gitu ya. Kalau udah pakai yang biasanya kalau misalnya kalian beli adapter yang ada di pasaran yang KW itu ya bisa, memang bisa, cuman lebih cocoknya yang asli. Oke, ini ya. Ini port HDMI-nya kelihatan nggak ya? Kelihatan kan? Nah, port HDMI ya, teman-teman ya. Ini dia kabel HDMI ya, seperti biasa. Tinggal kalian sesuaikan aja di sini, tinggal kalian colok nih. Kalau udah pas. Karena memang di sini ujungnya udah ada ini ya. Jadi kalian tinggal ngepaskan aja. Oke, sudah. Oke, kita udah belajar SDI dan HDMI. Jadi nggak usah risau, bingung gitu ya teman-teman ya. Sekarang udah tahu SDI dan HDMI. Dan bang, bagusan mana HDMI sama SDA? Bagusan SDA teman-teman ya. Ya di sini ya. Bagusan SDA. Dia akan mendapatkan hasil gambar yang lebih maksimal teman-teman ya, transfernya gitu ya. Kita tahu bahwa kualitas kabel itu sangat mempengaruhi juga hasilnya, bro. Jadi nanti di sini tidak terlalu banyak terkompres gitu ya teman-teman. Dan di sini kalau misalnya kalian tahu ada beberapa yang bisa kalian gunakan juga. SDA bisa, terus ada HDMI bisa. Kalian juga bisa pakai konverter dengan kalian pakai LAN. Nah, tingkatannya SDA itu paling atas nih, yang paling bagus. Kedua adalah HDMI. Ketiga kalau kalian pakai LAN. Jadi LAN itu kelebihannya adalah ketika kalian pakai LAN ya, pakai kabel Ethernet. Nah, ini dia teman-teman, kabel Ethernet kayak gini. Alright. Yang jelas kalian tidak bisa langsung masukkan ke sini nih. Karena dia cuma ada HDMI sama SDA aja. Nah, cuman bisa kalian memakai kabel Ethernet kayak gini. Dan kualitas kabelnya juga sangat berpengaruh teman-teman ya, terhadap kualitas transmisi datanya. Oke? Alright, simpan dulu teman-teman. Jadi tingkatannya SDA, HDMI, terus sama Ethernet ini. Jadi ini yang paling rendah teman-teman untuk masalah kualitas. Tetapi kelebihannya adalah dia bisa lebih stabil teman-teman ya di sini. Karena memang bit rate-nya kecil teman-teman di sini. Dia kecil, terkompres banget itu ya, sehingga dia lebih stabil dan minim delay. Kayak gitu, bro. Nah, itu sih kelebihannya. Kalian perlu pakai ini dia ya, pakai HDMI extender kayak gini. Oke, untuk agar kalian bisa menggunakan ini nih. Alright, nah oke, udah paham ya, udah tahu ini ada beberapa yang langsung kita udah sampaikan kepada teman-teman semuanya di sini. Oke, kembali lagi ke kamera teman-teman. Oke, ke kamera itu tadi untuk masalah transmisi data ya teman-teman ya. Karena otomatis ini walaupun kalian rekam, itu ada apa ini? Kalian rekam video di sini, tetap aja yang ditransmisikan itu adalah data teman-teman yang ada di sini, data dari sini ke laptop kalian kalau misalnya kalian mau streaming gitu ya. Gitu, bro. Oke, setelah itu di sini untuk merekam sama teman-teman. Jadi ada dua sebenarnya teman-teman, di atas sama di bawah nih. Nah, yang di atas ada di sini. Kalau misalnya kalian mau gunakan dari bawah gitu ya, kalian ngambil gambar sinematik gitu kan. Nah, ini sama teman-teman konsepnya. Zoom in zoom out yang ada di sini tuh yang cepet, oke ya. Zoom in zoom out yang ini yang cepet. Ini cocok buat kalian yang mungkin sedang mengejar berita gitu ya, berita ataupun kalian mengejar momen gitu ya. Zoom in zoom out cepet, pakainya ini. Dan sama teman-teman di sini juga ada tombol recordnya di sini nih. Kalian misalnya pakai kayak gini nih bentuknya. Ini udah disesuaikan dengan tangan kalian nih. Makanya camcorder ya teman-teman ya di sini. Nah, jadi posisinya kan gini kan teman-teman kalau gini. Nah, jadi posisinya satu tangan ya kayak gini ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi ini tuh difokus ke atas. Oke, biasanya gini ya teman-teman ya. Zoom in zoom outnya, terus di sini untuk ngerekamnya teman-teman ya, ngerekam. Alright, oke. Sudah. Terus untuk yang ini sama teman-teman ya, di sini buat ngerekam juga sama. Cuman ini yang letaknya di atas. Kalau kalian itu mau buat sinematik yang kayak gini nih, yang posisinya kayak gini. Ini kan zoomnya pelan-pelan nih teman-teman. Pelan-pelan, pelan-pelan. Terus di sini
Nah ini dia, ini untuk rekodnya. Ceklik, ceklik. Dan kelebihannya si Panasonic ini dia sebenarnya sudah ada lampu, tetapi ini lampunya ditutupi teman-teman. Lampunya ditutupi. Aku nggak tahu ini apakah ini karena jatuh pecah atau gimana. Cuman ini tuh lampu teman-teman yang ditutupi ini. Kayaknya iya teman-teman, ini pernah jatuh kali ya. Aku nggak tahu. Nah itu dia teman-teman. Yang jelas kayak gitu ya. Lampu teman-teman ya di sini. Kalau kalian mau menyalakan lampu di sini, intensitasnya kalian bisa atur di sini nih ya. Kalau kayak kalian itu beli lampu itulah ya, kalau misalnya digunakan untuk webcam gitu kan, ini tinggal kalian on kan aja seperti ini, nanti dia akan nyala. Yang penting di sini kalian tancapkan dulu di sini ya, karena ini bentuknya sudah modular. Alright, ini kita tutup lagi. Kayaknya ini jatuh kayaknya teman-teman. Aku nggak tahu, nggak paham. Karena yang sering digunakan memang yang Sony biasa atau yang sering digunakan. Oke, terus setelah itu di sini di bagian sini teman-teman, ini tuh ada hot show-nya ada di sini ya. Ini yang untuk yang tadi. Kalau misalnya kalian itu tidak pakai yang itu tadi teman-teman, ini kalian bisa langsung colokan di sini ya teman-teman ya. Misalnya kalian mau menambahkan mikrofon ataupun kalian mau menambahkan lighting kayak gitu ya, kalian bisa pakai ini hot show-nya. Dan ini ada untuk skrupnya itu female ya ini ya teman-teman ya. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian mau tambahan extension lagi itu ya teman-teman ya, rigging dan lain sebagainya, bisa pakai ini di sini. Terus sebenarnya masih banyak ini, kayaknya udah mau habis itu kameranya, baterainya teman-teman. Yang penting aja ya di sini, ini udah bisa kalian buat ngerekam. Yang jelas kalau kalian mau ngerekam, ini harus ada SD card-nya teman-teman. Seperti itu, langsung ini nanti bisa ngerekam. Kalau enggak, cannot record teman-teman, seperti itu. Oke, alright, gitu bro. Terus kalau misalnya di sini mau, ini juga ada yang namanya full auto yang ada di sini nih, di bagian sini nih teman-teman ya. Jadi buat kalian yang kepepet ini, kepepet misalnya kalian itu baru kameramen baru misalnya, kepepet banget nih teman-teman ya, kalian belum paham masalah ini ya, ngatur-ngatur bagian sini, kalian bisa pakai auto nih teman-teman ya. Jadi ini full auto teman-teman, dia akan menyesuaikan secara otomatis teman-teman ya, berdasarkan si sensor si Panasonic ini teman-teman, seperti itu. Full auto ini adalah penyelamat kalau misalnya kalian butuh cepet dan kalian perlu mendapatkan hasil video yang bagus ya setidaknya. Cuman kalau misalnya pas nggak kesusu ya, dan kalian sudah agak memahami, di sini kalian bisa matikan. Oke, di sini jadi manual ya teman-teman ya, seperti biasa ya. Jadi manual. Oke, ini udah manual ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau ngatur ini ya, segitiga exposure-nya ada di sini nih. Iris, oke, gain dan shutter. Biasanya memang ini berdekatan teman-teman ya. 3 tombol ini tuh berdekatan. Misalnya kalian mau ngatur iris nih teman-teman ya, iris nih bukaannya. Di sini tinggal kalian tekan aja, tekan. Oh, irisnya auto teman-teman. Kita klik lagi. Nah, ini sudah ya. Kalian bisa lihat di sini. Biasanya kalau untuk Panasonic dia akan open kayak gini. Tinggal kalian pakai slider yang ada di sini nih. Ini ada slider kayak gini tuh ya, putaran kayak gini teman-teman ya. Ini kalian bisa naikkan, bisa turunkan. Jadi kalian sesuaikan saja dengan kondisi ruangannya. Terus di sini misalnya ini udah nggak tolong lagi, misalnya ini udah pas ya di sini. Misalnya kalian mau setting warna nih, kalian misalnya atur. Kalau kalian pengen warna yang pekat di sini, ini open ya teman-teman ya. Ini warnanya nih bagus teman-teman. Jadi semakin tinggi si irisnya ini ya, bukaannya teman-teman, itu nanti akan bagus untuk kamera warnanya, pewarnaannya akan lebih kuat. Nah, cuman kalau kalian itu pengen kayak yang di sinematik film-film kayak gitu ya, kalian bisa ngatur di bagian sini nih. Irisnya misalnya kalian buat segini misalnya kayak gini. Terus di sini gainnya teman-teman, tinggal kalian klik. Nah, seperti ini gain yang ada di sini. Biasanya tak mainkan ini teman-teman. Tinggal kalian nyalakan aja di sini. Tuh, kita klik gain. Oke, gainnya manual ya teman-teman ya, itu udah manual. Nah, di sini kalian lihat di bagian sini ya, gainnya 23 dB. Oke, kita naikkan misalnya kayak ini. Kalau misalnya kurang terang, sudah tuh seperti ini teman-teman ya. Jadi kita bisa mainkan ini dengan warna irisnya udah kita lock. Seperti itu. Kalau masih kurang terang gitu ya teman-teman ya, exposure-nya masih kurang terang gitu ya, kalian bisa mainkan shutter. Ya kayak yang aku bahas kemarin ya teman-teman ya. Shutter di sini nih teman-teman ya. Shutternya ini auto. Di sini kita bisa manual. Konsepnya sama teman-teman ya. Jadi di sini aku tidak mengulanginya lagi ya teman-teman ya di sini ya, biar nggak terlalu panjang. Yang jelas di sini semakin ini ya, ini semakin tinggi kayak gini tuh semakin terang nih. Jadi 1/1/25 itu kan tinggi. Semakin kalian nyalakan lagi, pendekkan ini semakin, nah kayak gini, semakin gelap.
Nah ini sih kalian tinggal mainkan ini aja, yang penting kalian ini tekan aja di bagian shutternya. Kembali lagi ke gain misalnya kayak ini kan kita sudah ke shutternya udah kita atur segini nih. Oke. Kita bisa langsung klik gainnya, oke, dan kita bisa langsung manual. Nah sayang sekali teman-teman di sini tuh ini nggak bisa kita langsung ganti gitu ya. Jadi ketika kita, ini berbeda dengan yang Sony ya, ketika kita klik di bagian iris itu dia langsung auto dulu teman-teman, baru ini manual kita bisa atur. Jadi tidak bisa langsung bergeser gitu ya teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Jadi gain tuh dia auto dulu. Nah ini sih kelemahannya di sini. Jadi ini harus kayak gini dulu gitu. Jadi kita udah pelajari iris, gain, shutter. Untuk rule dari penggunaan shutter kalau kalian ngerekam ya udah kita sampaikan ya teman-teman ya, kita sampaikan lagi deh di sini. Kalau misalnya kalian target 25 fps berarti di sini shutternya adalah 50. Oke, jadi 2 kali lipat. Nah di sini ya 1/50. Kalau kalian targetnya adalah 30 berarti di sini 1/60. Kalau target kalian itu 50 berarti ini 100 teman-teman. Sudah ya kayak gitu ya teman-teman. Udah. Oke, kita udah belajar tentang segitiga exposure di sini, iris, gain, shutter. Oke. Dan kembali lagi di sini aku ingatkan kalau pas kepepet teman-teman, kalian bisa pakai di sini autonya. Ceklek. Nah, ini udah auto semua langsung. Satu tombol ini penyelamat. Oke. Oke, selanjutnya di sini white balance ada di sini, cuman kita lewati dulu ya teman-teman ya. White balance. Oke, terus selanjutnya di sini ada AF level. Bentar, ini juga tak lewati dulu. Ini aku nggak bisa, teman-teman, nggak paham, nggak terlalu ini ya. Aku takut salah ini nanti kalau misalnya nanti tak sampaikan secara berbeda ini ya, teman. Oke, AE levelnya ini yang jelas di sini cuma ada 2 opsi. AE level on kayak gini dia agak lebih terang, off dia agak lebih normal nih teman-teman. AE levelnya tuh. Kayaknya AE itu auto exposure teman-teman ya, AE. AE ini auto exposure. Jadi kalau misalnya ini kalian nggak auto, manual kayak gini ya teman-teman ya. Ya seperti ini. Di sini kita pencet AE. Oh nggak bisa teman-teman. Jadi kita perlu ke manual nih. Ke auto teman-teman. Baru di sini tuh. Oke, jadi AE level ini dia hanya bekerja di auto. Alright. Nah, kita sudah belajar ini. Oh iya, di sini ya. Biasa di kamera Samsung lagi. Kamera Panasonic itu biasanya ada mode cek, teman-teman. Di sini. Ya, mode cek kayak gini nih, teman-teman. Jadi misalnya di sini ya. Kalian tidak pengen terganggu ini ya, teman-teman. Kalian bisa matikan nih untuk displaynya untuk yang tadi ya, keluar ini tadi ya, shutter dan lain sebagainya ini ya. Kalau misalnya kalian pengen detail lagi tinggal tampilkan lagi seperti ini. Jadi ini bisa lebih clean gitu loh, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini di bagian sini tuh ada pengaturan lagi. Ini ada user 1, user 2, user sudah teman-teman. Dan ini ada OIS. Ini OIS off. OIS itu biasanya lebih ke stabilizer teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu misalnya ngerekam bergerak ya, merekam moving ya, kalian moving. Di sini usahakan kalian OIS-nya itu kalian nyalakan teman-teman ya. OIS on. Jadi nanti hasil gambar kalian itu akan lebih stabil. Ya, OIS ini. Alright, seperti itu ya. Terus selanjutnya di sini ya, untuk user 1, user 2, user 1, user 2 kita lewati dulu deh ini untuk yang di atas ini. Oke, selanjutnya di sini kalau misalnya kita pengen ini ya, ini ada exit, tombol exit itu enggak. Oke. Ini tombol exit ini. Tombol exit ketika kalian itu menu, teman-teman. Seperti ini, kalian bisa langsung exit nih di sini. Jadi ini fungsinya kalau buat menu kayak gini, misalnya kalian udah menu biar nggak tekan-tekan kayak gini, kalian juga bisa exit langsung kayak gini. Oke, tombol exit. Alright teman-teman, jadi ini untuk Panasonic yang ada di bagian sini. Nah selanjutnya di sini kita akan perlihatkan di bagian sini, ini kayak kelihatan ya teman-teman ya. Semoga kelihatan di bagian sini 32 kali zoom. Alright. Dan di bagian sini Leica Dikomar. Dan ini biasa teman-teman ya. Oh iya, ini kalau kalian itu mau ini dia. Ini mengatur di bagian sini ya. Di sini tuh fokus teman-teman. Tuh. Kalau kalian mau buat gambar misalnya objek yang ada di situ di belakangnya itu ngeblur, kalian bisa pakai ini teman-teman ya. Seperti ini. Ini kalian tinggal manipulasi yang di bagian sini aja. Cuman kalau misalnya kalian pengen auto di bagian sini ya, kalian tekan ini ya teman-teman. Ini fokusnya auto, kalian tinggal tekan aja. Ini tombolnya ada di sini nih, tombolnya. Tombol fokusnya ada di sini ya. Nih. Oh ya, ini full auto teman-teman. Jadi kita kalau full auto itu udah nggak bisa diganggu gugat. Manual. Oke, kita tekan. Tuh.
Eh, memang enggak terlalu kelihatan teman-teman. Kalian bisa lihat di bagian sini. Aduh, kelihatan nggak ya? Ini AF, ini MF. MF itu manual teman-teman. Oke, jadi di bagian sini ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa ngatur mau manual fokus. Ini kalau kalian mau buat background di belakangnya itu ngeblur. Oke, ini untuk autofocus. Jadi dan untuk yang ada di sini kalau misalnya kalian mau zoom in zoom out yang lebih halus, di sini kalian bisa pakai ini teman-teman. Yang ada di sini nih. Alright, sudah. Oke. Nah, selanjutnya di bagian sini teman-teman. Waduh, udah mulai maghrib ini ternyata. Ini mic-nya di bagian sini nih. Jadi ini port mic. Oke, mic-nya di bagian sini 3,5 mm ya. Ini remote. Jadi ini tuh ada remote-nya teman-teman. Dan ini untuk port. Aku kurang paham ini untuk port apa. Tapi di sini tuh kayak USB kayak gini teman-teman. Cuman ini bukan USB nih teman-teman ya. Kayak gini. Oke, dan di bagian bawah teman-teman. Nah, seperti ini nih bagian bawah. Jadi ini untuk mounting, oke. Jadi ini untuk mounting tripod di bagian sini. Dan ini untuk baterainya. Baterainya tuh keren ini teman-teman ya. Jadi baterainya memang khusus. Jadi kita tidak bisa pakai baterai Sony. Jadi ini tuh ada buat ngecek juga teman-teman. Jadi kalau misalnya pas kalian nggak nyolokin ke kamera, jadi kalian bisa tahu nih baterainya teman-teman. Nah, Bang, ini nyopot baterainya gimana gitu ya? Oke, sekarang ini nyopot ya. Kita matikan dulu kalau misalnya mau nyopot baterai. Matikan, kan? Sudah mati. Oke, tunggu dulu ya sebentar, teman-teman. Itu prosedurnya, teman-teman. Setelah itu di sini kalian bisa lihat di bagian sini ada eject baterai. Tinggal kalian atasin aja di sini. Ini ya, teman-teman ya. Kelihatan ya? Oke, atasin langsung kalian tarik ke sini nih. Oke, di sini ya, tarik ke sini. Sudah. Nah, ini dia teman-teman. Jadi itu seperti itu dan di bagian sana ya. Ini untuk baterainya teman-teman, keluaran baterainya. Nah, baterainya tuh cukup lumayan besar kayak gini, cuman besar kayak berisi gitu ya teman-teman, seperti ini. Dan ini dia baterainya. Kelihatan ya? Baterai pack Panasonic 5900 mAh Li-ion ya teman-teman ya. Li-ion. Dan di sini kita bisa cek teman-teman. Jadi tanpa kita harus colokan ke sini ke kamera, kita bisa cek status baterainya gitu ya. Jadi kita bisa charge secara terpisah. Tuh, kalian bisa lihat ini tinggal 2 teman-teman. Tinggal 2 dan kita bisa charge gitu ya teman-teman. Kita bisa charge langsung dengan baterainya itu di kamera, atau kita mungkin kalau punya adapter ya. Aku lupa ini dapat adapter nggak sih, adapter yang buat ngecas baterai tok gitu ya. Dan ini di bagian sini. Oke, ini bagian sini Jepang semua ya di sini. Oke, sudah ya. Seperti ini teman-teman. Jadi ini bentuknya baterainya. Oke. Nah, lalu untuk viewfinder nih. Ini juga nggak kalah penting kalau misalnya kalian memang gunakan untuk perekaman, misalnya kalian itu ada seorang wartawan juga, biar lebih stabil teman-teman biasanya pakai ini. Cuman kalau untuk yang pakai kacamata ini agak kesusahan ya teman-teman ya. Tapi ini tuh fungsinya adalah agar kalian bisa menjadi lebih stabil, karena di sini kan nanti ini nempel ya, nempel di kepala kalian kan, di sini kan mata kalian yang satu di sini. Nah, seperti ini. Dan kedua itu menopang sini, nanti akan lebih stabil gitu ya teman-teman ya. Ini buat yang wartawan mungkin ya teman-teman ya, buat yang wartawan kalau mau cari berita misalnya kayak gitu, atau kalau sedang live juga kayak itu ya teman-teman, kayak gitu. Jadi biar kalau posisinya nggak pakai tripod ya. Oke, gitu teman-teman. Ini kayaknya udah semua deh ya, kayaknya udah semua. Ini kita mungkin ada beberapa yang belum kita review ya di sini. White balance seperti biasa ya. Untuk white balance itu buat ngatur ini ya, pewarnaan yang ada di situ. Terus white balance. Terus oh ya di sini ya, ini mic-nya di sini teman-teman. Oke. Astagfirullah. Oke teman-teman, jadi ini udah mulai mati-mati listriknya teman-teman. Jadi kita akhiri dulu teman-teman ya, sampai sekian. Ini udah maghrib juga teman-teman, aku nggak enak. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya yang bisa aku sampaikan. Ini udah pakai genset ini dan udah mati lagi. Oke, jadi semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama yang mungkin berkecimpung di bidang ini. Dan untuk yang ada di sini ya, ini ya kayak gini teman-teman. Tuh, oke, seperti ini doang di sini tuh. Ini untuk mic eksternal, masuknya ke sini ya, XLR ya teman-teman seperti biasa. Terus ini untuk pengaturan mic-nya di bagian sini. Nah, seperti ini, input, terus mic-nya di sini, volume dan lain sebagainya. Oke. Semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka, di sini nggak ada salahnya buat kalian itu nge-like biar di sini videonya itu exposure-nya menjadi lebih luas teman-teman.
Dan aku mohon maaf ya kalau misalnya di sini aku pembawaannya itu tidak seperti yang profesional kayak gitu, yang dia pakai langsung di lapangan dan dia memperlihatkan mukanya, dia pakai tripod dan lain sebagainya ya. Karena keterbatasan ini bukan alatku ya teman-teman ya. Doakan aja kalau misalnya nanti kita punya alatnya sendiri, karena ini aku pinjem juga teman-teman, kebetulan ini ada di sini. Kita pinjem sebentar untuk ini ya. Kan di lemari. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.